Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Astra Agro Lestari atau dengan kode saham AALI kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, teman-teman, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Jadi, Astra Agro Lestari ini atau AALI ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan agroindustri, teman-teman. Oke, sumber income-nya dari mana? Sumber income-nya dari kelapa sawit. Terus untuk segmen usaha atau marketnya itu rata-rata untuk luar negeri ya teman-teman ya. Salah satunya adalah Cina, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Filipina, dan South Korea atau Korea Selatan. Terus untuk kasus hukumnya tidak ada ya teman-teman saat saya melihat di Google ya. Terus adalah yang terakhir adalah kepemilikan saham adalah dipegang oleh Astra Internasional sebesar 79,68% dan masyarakatnya memegang 20,32%. Oke. Terus teman-teman, jika teman-teman tidak mengetahui tentang kelapa sawit, ini bisa menjadi acuan atau gambaran besarnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman, ini saya juga tidak expert di bidangnya, tetapi dari beberapa hal yang saya mengerti, coba saya paparkan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah kita lihat dari buah kelapa sawit ini dikatakan bisa nihil limbah, teman-teman. Artinya adalah apa? Jadi semua dari tanamannya sampai buahnya sampai ke apa limbah dari kelapa sawit pun bisa digunakan untuk kebutuhan khusus ya teman-teman ya. Jadi pertama dari sabut dan cangkangnya, teman-teman bisa lihat sabut dan cangkangnya ini bisa digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Terus yang ketiga adalah limbah cair kelapa sawit. Jadi habis mengolah minyak itu bisa digunakan untuk pupuk sama untuk biogas. Nah, jadi yang kalau teman-teman kalau lihat kelapa sawit itu memang yang paling inti ini di sini nih, daging dan inti buah sawitnya. Jadi di sini sama di sini itulah sumber minyak sawit sama minyak inti sawit ya teman-teman. Jadi ke kelapa sawit ini ada dua minyak, yaitu minyak sawit yaitu yang di dagingnya sama minyak inti sawit teman-teman. Terus habis itu ada janjang kosong, itu bisa dijadikan kompos. Habis itu ada pohon kelapa sawit menjadi bahan dasar pembuatan furniture. Habis itu ada daun digunakan sebagai pupuk, pelepah digunakan sebagai pupuk juga. Nah, jadi teman-teman kelapa sawit ini ya mungkin gambaran besarnya ini kelapa sawitnya. Jadi dari buahnya, dari intinya, dari limbahnya itu semua bisa dijadikan duit ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mari kita masuk ke laporan keuangan ya teman-teman. Jadi ALI ini secara laporan keuangannya teman-teman bisa lihat di 2014 mengalami kenaikan, di 2015 mengalami penurunan ya teman-teman. Dan berlanjut sampai 2018 mengalami kenaikan, di 2019 turun sedikit, dan 2020 ini rasanya seharusnya bisa mencapai angka seperti ini. Ini masih prediksi ya teman-teman ya, karena saya menggunakan kuartal ketiga yang saya setahunkan. Terus untuk kita bandingkan kuartal per kuartal, teman-teman bisa melihat bahwa dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, itu mengalami kenaikan 7,3% teman-teman. Terus untuk net profitnya, teman-teman bisa melihat net profitnya untuk kuartal per kuartal kita mengalami kenaikan 423% ya teman-teman ya. Which is ini sangat signifikan ya. Dan ini kenaikan ini dipengaruhi oleh komoditas ya teman-teman ya. Oleh supply dan demand ya, kebutuhan ya. Terus teman-teman kita lihat dari asetnya mengalami kenaikan cukup konsisten ya teman-teman, cuma di 2019 mengalami penurunan sedikit.
Dan untuk dari tahun per tahunnya mengalami kenaikan 4,2%. Untuk hutangnya mengalami kenaikan 8,75% ya teman-teman dibandingkan 2019 dengan 2020. Dan memiliki hutang tertinggi itu di 2015 untuk AALI ini. Terus kita lihat dari modalnya cukup bagus ya teman-teman, dari 2014 sampai 2020 selalu cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kenaikan di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 2,3% teman-teman. Teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk rasio keuangan yang pertama adalah dari NPM. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa 2019 ini NPM-nya hanya 1,4%. Which is ini buruk ya teman-teman ya. Berarti dari omset yang tinggi cuma menghasilkan 1,4%. Dan ini pun di tahun 2020 karena terjadi COVID itu hanya menghasilkan 4,38% teman-teman. Kalau kita lihat dari histori sebelum-sebelumnya dari 2014 sampai 2018, rata-rata itu masih di atas 6% ya teman-teman ya. Masih di atas 6%, ada yang 16%, 14%, 12% teman-teman. Jadi di sini mungkin apakah ada restrukturisasi dari internalnya atau gimana, itu perlu kita pelajari lebih lanjut teman-teman. Yang kedua adalah dari earning per share-nya teman-teman. Ya, earning per share-nya yaitu pasti menyesuaikan ya teman-teman ya, dari net profit-nya dibanding dengan jumlah sahamnya. Jadi didapat sebesar untuk satu earning per share-nya di harga 400 ya teman-teman. Jadi dengan per-nya, dengan price earning ratio-nya sebesar 26 kali ya teman-teman ya. Terus kita masuk ke book value-nya. Untuk book value AALI ini di harga 10.083 ya teman-teman. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya menggunakan 10.875 ya teman-teman. Terus untuk PBV-nya jadinya 1,08. Untuk DER-nya dikategorikan cukup bagus ya teman-teman ya, masih di bawah 0,5. Padahal biasanya DER yang bagus memang di bawah 1 ya teman-teman ya. Tapi ini masih di bawah 0,5, which is setengahnya lagi ya teman-teman ya, which is bagus banget. Tapi untuk ROE-nya hanya di sekitar 4% ya teman-teman ya. Terus untuk ROA-nya di sebesar 2,76%. Kalau teman-teman lihat di ROE-nya, rata-rata ROE-nya bisa kita lihat dari 2014 sampai 2018 rata-rata juga di atas 6% ya teman-teman ya. Dan untuk tahun 2020 hanya di sekitar 4%. Oke teman-teman, untuk harga sahamnya ya, harga yang dipakai adalah 10.875. Dan untuk intrinsic value-nya, jika saya menggunakan analisa fundamental dan saya menghitung dari rasio keuangan saja, itu untuk harga saham AALI ini di sekitar 11.500 teman-teman. Jadi kalau dengan pakai harga ini masih memiliki margin of safety 5,7% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama adalah dari produk dan jasanya teman-teman. Jadi untuk produk dan jasa AALI ini saya berikan status oke ya teman-teman ya. Kenapa status oke? Karena di masa sekarang malahan sawit ini menjadi pengganti dari minyak bumi ya teman-teman ya. Dimana bahan bakar minyak kita sekarang ada biogas ya, dimana menggunakan sawit ya teman-teman. Jadi untuk prospek kedepannya untuk saham AALI ini masih sangat bagus. Yang kedua dari GCG-nya saya memberikan status oke karena satu, ASI sebagai pemegang saham mayoritas ya teman-teman, berarti ada saham pengendalinya. Habis itu yang kedua adalah dari kasus hukumnya tidak ada. Yang ketiga adalah dari manajemen ya teman-teman ya. Kalau saya baca dari laporan keuangannya, mereka sudah membangkai sistem ya untuk memantau dari kinerja dari kelapa sawitnya mereka.
Yang ketiga adalah dari revenue dan net profit, saya berikan status oke karena mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan nilai plus lagi adalah di masa COVID sekarang ini, mereka masih bisa mencetak laba yang cukup baik ya teman-teman ya. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami peningkatan juga. Dan liability saya sebenarnya berikan status oke karena masih di bawah 1 ya teman-teman ya untuk DER-nya ya. Tetapi untuk book value saya berikan status no karena lebih tinggi dari book value sekarang. Untuk sektor saya berikan status warning teman-teman. Jadi status warning ini kenapa saya berikan adalah satu, untuk kelapa sawit ini termasuk dalam komoditas teman-teman. Jadi teman-teman harus memantau dari harga komoditas tersebut. Yang kedua adalah saya berikan status warning adalah dari memang sektor khusus ya teman-teman, di mana dia kelapa sawit berarti satu membutuhkan lahan yang cukup besar. Yang kedua adalah sering terjadinya sebenarnya ada kasus hukum ya, sebenarnya kasus hukum yang seperti tentang lahan ya kan, sengketa tanah. Jadi itu hal-hal yang perlu di-warningkan ya teman-teman. Yang ketiga adalah dari kebakaran teman-teman. Jadi kan di Indonesia ini area tropis, di mana jika kebun kelapa sawit ini mengalami kebakaran, maka bisa dikatakan kerugian untuk AALI ini gagal panen itu sangat besar sekali ya teman-teman ya, resikonya ya teman-teman. Makanya untuk sektor ini saya berikan status warning ya teman-teman. Terus untuk ROE-nya saya berikan status no karena tidak mencapai 2 kali bunga deposito atau 9% ya kalau standar yang saya gunakan. Terus untuk margin of safety saya masih berikan status oke karena masih positif ya teman-teman ya. Masih ada sekitar 5% lebih. Nah untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir cukup konsisten ya AALI dalam membagikan dividennya. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya adalah 9:11 ya teman-teman. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham AALI ini? Jawabannya adalah saya akan membeli tetapi tidak pada harga sekarang teman-teman. Karena margin of safety 5,7% ini sangat menurut analisa setiap orang kan bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi masih menurut saya masih sekarang AALI ini sudah di harga fair value-nya. Saya tunggu mungkin ketika AALI ini kembali ke harga yang lebih di bawah lagi ya teman-teman ya. Mungkin memiliki margin of safety dengan 30%, mungkin akan menjadi pertimbangan saya untuk masuk ke sektor ini. Terus dan yang kedua adalah dari return-nya teman-teman. Dari net profit-nya, dari NPM-nya itu masih tergolong sangat rendah ya teman-teman. Itu menjadi pertimbangan bagi saya, tetapi kalau secara value-nya memang perusahaan ini cukup prospek ya teman-teman ke depannya. Jadi masih saya lihat ketika mungkin main amannya akan saya masuk ketika harganya memiliki margin of safety 30%. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika teman-teman juga punya kode saham yang ingin saya analisa dan saya buatkan video seperti ini, tinggalkan di kolom komentar kode sahamnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Oke teman-teman, see you in the next video.